Anggi, Aldi dan Bima berteriak. Mereka berdua berlari menghampiri gadis cantik yang sudah sangat lama mereka rindukan. Bak, kedua orang itu menabrak tubuh Rehan hingga laki-laki itu oleng dan hampir saja terjatuh. Kami merindukanmu, Bi. Aldi dan Bima memeluk gadis itu seolah mereka adalah saudara kandung yang sudah lama terpisah. Namun kini di pertemuan kembali. Kangen sama Anggi tapi nggak pernah nengok Anggi di Perancis. Bullshit kalian ini. Anggi mengerutkannya. Merasa agak kesal dengan kakak beradik ini. Lepasin Anggi, Bima, Aldi. Rehan menggeram berusaha untuk melepaskan tangan Aldi dan Bima. Namun kedua orang itu malah mendorongnya hingga dia hampir terjatuh kembali. Dasar nggak ada akhlak, lepasin istriku, Bima. Kedua orang itu tidak bergubris. Mereka merangkul Anggi membawa gadis itu semakin menjauh dari banteng gila yang selalu uring-uringan gak jelas saat Anggi tidak ada. Assalamualaikum Ibu. Anjani membalas salam Anggi, memeluk gadis itu dan mengecup keningnya beberapa kali. Kenapa baru pulang, Nak? Ibu sangat merindukanmu. Apa kau baik-baik saja? Kau makan dengan baik kan di sana? Sepertinya iya, kau sudah semakin tinggi. Anggi terkekeh, hanya bertambah 5 cm, Bu. Anjani mengangguk. Dia membawa Anggi masuk ke rumah, diikuti ketiga bodyguardnya. Sementara Rehan, laki-laki itu terlihat sangat kesal. Dia meninju udara beberapa kali. Rehan sudah menyangka ini akan terjadi. Oleh karena itu dia tidak ingin membawa Anggi pulang. Tapi karena coleh, Rehan terpaksa harus menuruti istrinya ketika dia meminta untuk kembali. Dasar keluarga aneh, sebegitu sayangnya sama anak orang sampai anak sendiri diasingkan kayak gini. Nasib. Rumah ini kembali ramai seperti dulu, apalagi sekarang ada Cole yang menemani Anggi. Cole adalah satu-satunya sahabat Anggi dan Nafisa di Paris. Gadis itu adalah orang yang selalu membawa Anggi dan Nafisa berkeliling Perancis, dan sekarang Cole ingin tahu negara asal Anggi tinggal. Dia ingin menghabiskan beberapa minggu di Indonesia untuk bermain. Jadi kamu sudah pulang sejak pagi, Bi? Tanya Anjani. Anggi mengangguk. Tadi Anggi nemuin Om Rehan dulu, Ibu. Anggi juga ketemu sama ayah, iya kan? Jaya mengangguk mengiyakan hingga dia langsung mendapatkan pukulan dari Anjani. Kau jahat, Jaya, dengus Anjani kesal. Aku hanya disuruh sama Anggi, kenapa marah padaku? Setelah Jaya tidak terima. Rehan yang salah. Rehan sengaja nggak langsung ngajak Anggi pulang. Karena Rehan tahu kalian pasti akan membuat Rehan kesulitan berduaan dengan Anggi. Anggi mengangguk. Dia tersenyum ke arah sang suami. Tangan Rehan terulur mengusap kepala Anggi lembut hingga membuat hati Anjani meleleh. Ibu sama ayah sudah ngasih hadiah untuk Anggi. Kamu ngasih apa, Bri? Jangan bilang nggak ngasih apa-apa. Rehan mengangkat bahunya acuh. Seiring dengan itu Anggi mengangkat tangannya memperlihatkan cincin berlian yang tersemat di jari manisnya. Wow, cantik banget cincinnya. Kami akan segera menggelar resepsi pernikahan Ibu. Ucap Rehan membuat Anjani semakin ternganga. Rally di sebuah kafe besar di kota itu terlihat banyak sekali muda-mudi yang berinteraksi satu sama lain dalam beberapa meja panjang. Ya, mereka adalah alumni SMA angkatan Aldi dan Anggi dulu. Sekarang mereka sudah lebih dewasa. Ada yang sudah bekerja, masih kuliah, ada yang sudah menikah, namun ada banyak juga dari mereka yang masih menganggur. Kamu belum kerja, Agnes? Tanya Mike pada lawan jenis di depannya. Agnes tersenyum sinis. Tangannya mengaduk minuman di depan gelas. Detik berikutnya, dia mendongak mantap. Untuk apa bekerja, Mike? Kedua orang tuaku memiliki banyak uang, aku hanya perlu berpoya-poya, tidak harus capek dan pusing memikirkan pekerjaan. Tapi Nes bukannya. Agnes menyenggol lengan sahabatnya. Bisa gawat jika semua orang tahu kalau dia masih kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Bisa hancur reputasinya sebagai Dewi juga anak yang cukup pintar di SMA. Aku percaya sih, mana mungkin seorang Agnes bisa menganggur karena sulit dapat pekerjaan. Sementara di belakang Agnes terdengar desas-desus yang membuat hatinya panas bak bara yang terlalap api. Gadis itu memejamkan telinganya menangkap setiap informasi yang sedang teman-temannya sebar. Kau tahu kabarnya si Anggi yang dulu dibilang jadi simpanan om sekarang mau nikah sama orang kaya. Kalau nggak salah suaminya itu berasal dari keluarga konglomerat. Agnes menarik sudutnya.
sekaligus mengejek. Jangan asal bicara kalian itu. Mana ada gadis itu layak dia nikah sama konglomerat. Paling suaminya juga aki-aki yang pantas aja. Dia kan emang mata duitan. Sama bandot tua aja mau asal banyak duitnya. Mike menggelengkan kepalanya. Agnes memang belum berubah dari dulu. Dia tetap saja sombong dan selalu meremehkan orang lain. Tak berselang lama setelah itu sebuah mobil supercar mewah berhenti di depan kafe, disusul dengan mobil mewah lainnya yang juga berhenti tepat di sebuah supercar milik Anggi. Gadis itu turun dengan anggurnya, kacamata merek terkenal bertengger manis pada batang hidung yang tidak terlalu tinggi namun masih terbilang mancung. Semua mata tertuju padanya. Tubuh itu tak terlalu tinggi namun dengan pakaian yang dia akan menjadikan Anggi terlihat lebih berjenjang. Pinggangnya kecil namun di bagian-bagian tertentu masih sangat menonjol. Apa dia seorang model? Tanya salah satu pria di perkumpulan itu. Pria yang lainnya menggeleng dengan mata terpaku tak bisa beralih dari sosok wanita cantik yang kini berjalan ke arah mereka. Dia kesini, ucap seseorang. Apa dia alumni sekolah kita juga? Itu yang di belakangnya Aldi, Dita, sama Nafisa kan? Jangan bilang dia Anggi. Anggi tersenyum membuka kacamatanya, mengucapkan salam pada semua orang. Mulut orang-orang yang sebelumnya mencemooh Anggi kini membulat menyerutkan kata wah secara tidak sabar. Wah, kalian udah semakin tua ternyata. Anggi berucap berbuat salah satu dari mereka protes tak terima. Anggi hanya terkekeh. Aku ngucapin salam loh, tapi nggak ada yang jawab. Aku pikir kalian sudah semakin tua dan menjadi sedikit tuli. Semua orang mengangguk menjawab salam Anggi. Gadis itu tersenyum duduk di seberang Agnes yang masih menatapnya penuh kebencian. Mau pesan apa Anggi? Biar aku pesankan, ucap Aldi menaruh sebuah paperback di atas meja di dekat Anggi. Aku mau Krauke Monsen sama milkshake strawberry saja. Aldi mengangguk. Dia pergi meninggalkan Anggi dengan yang lain. Lagi-lagi wajah semua orang dibuat bingung. 4 tahun yang lalu ibu mereka memang sudah tahu jika Aldi sangat dekat dengan Anggi. Tapi yang mereka heran kenapa sekarang malah semakin dekat. Bahkan Aldi terlihat sangat perhatian kepada Anggi. Anggi, aku ingin bertanya, apa benar kau akan menikah dengan orang kaya raya? Anggi tersenyum sembari mengangguk. Agnes melirik Anggi sekilas lalu berbicara tanpa menatap gadis itu. Kau akan menikahi kakek-kakek kan? Cih, jadi istri bandot tua saja bangga, dasar matre. Dita dan Nafisa saling menatap. Mereka ingin mencela ucapan Agnes namun Anggi melarang mereka. Biarkan anjing menggonggong. Nah, Dit, omongan Agnes itu tidak penting. Agnes semakin kesal karena ternyata sudah jauh lebih santai dari dulu. Dia tidak mudah terpancing emosi dan cenderung mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Apakah akan menikah dengan Aldi? Tanya salah satu temannya lagi. Jangan asal ngomong. Aku tidak mungkin menikah dengan kakak iparku. Aldi kembali dan langsung duduk di samping Anggi. Semua orang dibuat terkejut untuk kesekian kalinya. Alih-alih makan, mereka malah sudah kenyang dengan berbagai kejutan yang Anggi berikan. Bram, suara supercar lain datang dan berhenti di depan kafe itu membuat semua orang mengalihkan pandangan mereka dari Aldi dan Anggi. Mampus lo, bentar lagi pasti kejang-kejang kamu Agnes. Dita berucap dengan seringai di bibirnya. Sebuah sepatu hitam mengkilap keluar dari dalam mobil. Tak lama setelah itu seorang pria tampan dengan wajah rupawan juga setelan pakaian semi formal keluar dari mobil dan menutup pintu mobil dengan gagahnya. Mata semua orang mendadak mengeluarkan puluhan bentuk hati berwarna merah. Mulut mereka terengah-engah. Apa dia seorang pangeran? Kenapa sangat tampan, aku menyukainya. Anggi menggelengkan kepalanya, dalam hati dia menggerutu. Bagaimana mungkin seorang wanita bisa dengan mudahnya mengatakan jika dia menyukai lawan jenis seperti itu? Wah, dia berjalan ke arah kita. Beberapa wanita memaki kegirangan. Anggi dan Aldi Nafisa, Mike memasang wajah kalem seolah itu adalah hal yang sudah biasa. Karena memang mereka sudah tahu. Maaf aku terlambat, ucap Rehan mengecup pipi Anggi. Sekilas membuat semua mata kian melotot dan hampir melompat dari tempatnya. Pekikan tertahan sepertinya dialami oleh semua orang. Agnes menautkan alisnya. Apakah dia calon suami Anggi? Ini tidak mungkin. Maaf, sudah mengganggu acara kalian, ucap Rehan mencoba untuk tidak terlalu ketus. Semua orang menggelengkan kepalanya dan mempersilahkan Rehan untuk duduk. Dita memberikan tempat duduknya sementara dia berpindah ke samping Nafisa dan Mike. Apakah sudah memesan makanan? Tanya Rehan
Tangannya terulur membetulkan baju di bahu Anggi yang agak sedikit turun. Pria itu